Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Sundari Oktarina dengan NIM L1A119016 dari kelas R002 dengan mata kuliah Silvikultur Hutan Tanaman Peminatan Silvikultur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik budidaya jati. Selamat menyaksikan dan simak terus videonya sampai habis. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian dari Tectona grandis atau jati. Tectona grandis atau jati termasuk ke dalam famili Fabaceae, adalah tumbuhan tropis yang penyebarannya meliputi India, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Di Indonesia, terutama di Jawa, pada ketinggian kurang dari 700 mdpl, tumbuhan ini juga terdapat di Munabuton, Maluku, dan Nusa Tenggara. Untuk pertumbuhannya membutuhkan iklim musim yang nyata, yaitu musim dengan curah hujan berkisar 1250 sampai 2500 mm. Dan jumlah bulan kering berkisar antara 3 sampai 5 bulan dan membutuhkan tanah yang mempunyai aerasi. Budidaya pohon jati menjadi salah satu budidaya yang sangat menguntungkan dan memiliki peluang sukses yang besar. Hal itu karena pohon jati menjadi penghasil kayu yang bermutu tinggi dan paling banyak dicari untuk memenuhi kebutuhan membuat berbagai furnitur rumah, ranjang, meja, kursi, lemari, dan atap, dan lain sebagainya. Menjadi contoh produk-produk furnitur yang menggunakan pohon jati sebagai bahan dasarnya. Pohon jati lebih unggul untuk dijadikan bahan dasar pembuatan benda-benda, termasuk tersebut karena pohon jati memiliki kekuatan dan keawetan yang lebih baik, sangat mudah diolah untuk dijadikan berbagai produk, tidak mudah berubah bentuk karena adanya perubahan cuaca. Kayunya yang tidak mudah lapuk dan memiliki bobot yang kokoh. Syarat tumbuh pohon jati diantaranya, pohon jati bisa tumbuh dengan baik di dataran rendah sampai tinggi. Pohon jati juga bisa tumbuh di wilayah yang memiliki curah hujan sekitar 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Adapun suhu terbaik untuk tumbuh kembang pohon jati sekitar 27 sampai 36 derajat Celcius. Pohon jati dapat dibudidayakan di media tanam berupa tanah yang memiliki pH sekitar 4,5 sampai 7. Untuk budidaya jati sendiri ada beberapa. Yang pertama, pengadaan bibit, yang kedua, penanaman, yang ketiga, pemeliharaan tanaman. 1. Pengadaan bibit. Untuk mendapatkan biji yang berkualitas, pemungutan biji hanya dilakukan pada kebun biji atau petak-petak yang telah ditunjuk sebagai tegakan biji. Penguatan biji tersebut dilakukan pada bulan Agustus sampai September. Sebelum dilakukan penguatan, lantai hutan dibersihkan untuk memudahkan penuatan dan agar biji-biji yang telah lama jatuh tidak ikut dikumpulkan. Biji yang baik adalah sudah diseleksi berukuran minimal 14 mm, berwarna coklat, tidak rusak karena gangguan hama dan cukup kering. Biji yang ditanam sebaiknya dikumpulkan pada tahun berjalan. Jumlah biji yang dibutuhkan setiap HA adalah: yang pertama, untuk jarak tanaman 2 x 1 x 1 meter sebanyak 6 blik. Yang kedua, untuk jarak tanam 2,5 x 1 m sebanyak 5 blik. Untuk jarak tanam 3 x 1 m sebanyak 1 blik.
Penyimpanan biji dilakukan setelah biji dikeringkan sehingga beratnya tetap. Dianjurkan untuk disimpan di dalam kotak kayu ukuran 2x1x1 m atau sesuai dengan kebutuhan. Untuk keperluan penyulaman dapat digunakan biji atau bibit. Apabila digunakan bibit, diperlukan persemaian sederhana. Jumlah biji atau bibit sulaman yang harus dipersiapkan 20% dari target tanaman. Cara pembuatan persemaian sederhana tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi persemaian berada sedekat mungkin dengan lokasi tanam. Yang kedua, dipilih tanah yang subur dan datar dengan kelerengan maksimal 5%. Yang ketiga, bedengan dibuat dengan ukuran 5x1 m dengan tinggi 10-15 cm. Yang keempat, penyemaian biji dalam bedengan sedalam 2 cm dengan jarak 5x5 cm. Yang kedua, penanaman. Yang harus dilakukan pertama, persiapan lahan. Di antaranya 1. Pembersihan lahan. Mengingat jenis ini termasuk jenis toleran, maka diperlukan pembersihan lapangan yang sempurna. Kegiatan pembersihan lahan disesuaikan dengan keadaan vegetasi lokasi calon tanaman. Kedua, pengolahan tanah. Untuk lahan-lahan bekas hutan alam yang masih subur tidak diperlukan pengolahan tanah secara khusus. Sedang untuk lokasi bekas semak belukar dan alang-alang umumnya memiliki tanah relatif padat sehingga diperlukan pengolahan tanah untuk memperbaiki sifat fisik tanah tersebut dan untuk mematikan tumbuhan gangguan. Untuk penanaman yang B, sebelum biji ditanam perlu dipersiapkan ajir tanaman sesuai dengan jarak tanam yang ditentukan. Adapun jarak tanam yang dianjurkan, yang pertama bonita 2-2,5 jarak tanam 2x1 m, bonita 3 jarak tanam 2,5x1 m atau 3x1 m. Bonita 3,5 jarak tanam 3x1 m. Untuk lahan-lahan yang belum diketahui bonitanya, jarak tanam tersebut disesuaikan dengan kesuburannya. Cara penanaman biji jati adalah dengan memasukkan biji ke dalam tanah dengan kedalaman 2 cm dan bekas tangkai berada di bawah. Jumlah biji yang ditanam tiap ajir sebanyak 5 biji. Jarak antara biji diusahakan 5 cm. Yang ketiga yaitu pemeliharaan tanaman. Yang pertama ada penyulaman tanaman, penyiangan, penjarangan, dan hama penyakit. Penyulaman tanaman. Bahan tanaman untuk keperluan penyulaman dapat digunakan kecambah biji, bibit putaran, dan stam. Penyulaman dengan peletakan dan kecambah. Biji jati telah ditanam selama 4 minggu belum tumbuh disulam dengan peletakan atau kecambah. Yang kedua, penyulaman dengan biji. Apabila setelah biji tumbuh kemudian terjadi petatan atau tidak ada hujan sehingga banyak yang mati, disulam dengan biji tiap ajir diusahakan 5 biji. Yang ketiga, penyulaman dengan bibit putaran. 2 bulan setelah penanaman, apabila biji belum tumbuh, disulam dengan bibit putaran dan persemaian. Cara membuat putaran adalah: yang pertama, alat yang digunakan solet dari bambu atau bahan lain yang sejenis. Yang kedua, anakan jati yang berdaun 4 diambil
bersama tanahnya dengan solet, akar, dan tanah harus menjadi satu. Yang ketiga, putaran lalu dimasukkan ke dalam lubang yang telah disediakan, kemudian diuruk dan didapatkan dari samping. Selanjutnya ada stam. Apabila dengan jangka 1-2 bulan setelah penanaman biji jati belum tumbuh atau mati, dapat disulam dengan stam. Cara membuat atau menanam stam yaitu: 1. Anakan yang baik untuk dibuat stam adalah anakan yang diameternya 0,5 sampai 2,5 cm. Yang kedua, panjang stam 25 sampai 50 cm yang terdiri dari 5 sampai 10 cm bagian batang dan 20 sampai 40 cm bagian akar. Yang ketiga, stam ditanam pada lubang yang telah disediakan sampai pada layar akar. Bagian yang ditanam ditempelkan pada tanah yang keras, bukan tanah urunan. Kemudian ditimbun sedikit demi sedikit sampai dipadatkan. Yang kedua ada penyiangan. Yang dimaksud penyiangan adalah membebaskan tanaman dari pesaing tumbuhan gangguan dengan cara membersihkan tumbuhan lain dengan radius kurang lebih 1 meter dari tanaman pokok. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan sampai dengan umur 3 tahun. Yang ketiga yaitu penjarangan. Penjarangan pertama tergantung pada keadaan bonita tanahnya, berkisar antara umur 3 sampai 5 tahun. Kemudian 3 tahun sekali setiap sampai umur kurang lebih 15 tahun. Selanjutnya dijarangi setiap 5 tahun sampai umur 30 tahun periode selanjutnya. Penjarangan dilakukan setiap 10 tahun. Yang terakhir yaitu ada hama dan penyakit. Beberapa penyakit yang biasanya menyerang anakan jati adalah penyakit-penyakit lanas yang disebabkan oleh bakterium atau Pseudomonas atau Solanexeum smith. Pencegahan dapat dilakukan dengan membabat dan membakar anakan yang diserang, menyiangi rumput yang ada di sekitarnya, dan usahakan supaya lingkungan tidak terlalu lembab. Adapun hama menyerang tumbuhan jati adalah engkes-engkes, uter-uter, oleng-oleng, ingger-ingger, busuk hati, dan benalu. Cara pencegahan dan pemberantasan hama-hama tersebut adalah: yang pertama ada uter-uter atau engkes-engkes. Larva dibunuh dengan memasukkan sepotong kawat ke dalam lubang serangan waktu diadakan penjarangan. Yang kedua yaitu oleng-oleng. Seperti pada uter-uter, terutama antara bulan Juni sampai Januari, atau bila perlu diadakan penjarangan sebelum bulan Januari. Yang ketiga, ingger-ingger. Penjarangan teratur dan tepat waktunya dan hendaknya dilakukan sebelum musim hujan dengan memusnahkan pohon yang diserang. Hal ini mengingat sulung giger-iger biasanya terbang di musim hujan. Terakhir yaitu busuk hati. Tidak menanam jati di daerah-daerah di mana tidak ada perbedaan yang nyata antara musim hujan dan musim kemarau, dengan curah hujan lebih dari 2000 mm tiap tahun dan di lereng gunung vulkanis. Yang terakhir ada pengendalian kebakaran. Dengan jarak tanam yang relatif rapat, diharapkan pada umur 3-4 tahun, tegakan jati telah dapat menutup lantai hutan, sehingga dengan mengurangi kerawanan akan bahaya kebakaran. Pada lokasi-lokasi yang rawan terhadap bahaya kebakaran diperlukan upaya-upaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyuluhan terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan. Yang
Yang kedua, membuat fasilitas pencegahan kebakaran hutan. Di antaranya pembuatan sekat bakar. Pembuatan sekat bakar yang berupa jalur hijau dan jalur kuning ditempatkan di kiri kanan jalur utama dan jalan cabang. Ukuran sekat bakar termasuk jalur hutan tergantung dari kondisi setempat. Disarankan lebar sekat bakar termasuk jalan hutan antara 20 meter sampai 40 meter. Yang kedua yaitu pembuatan menara pengawas api. Yang ketiga ada mempersiapkan personil secukupnya untuk melaksanakan pengendalian kebakaran apabila terjadinya kebakaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.